Oke, baik sahabat-sahabat semuanya ya, sambil menunggu ya sahabat-sahabat yang lain ya, silakan untuk diundang, untuk diinformasikan kepada sahabat-sahabat yang lain untuk juga bergabung ya di FB Live Group Software Official ini ya. Kita akan bahas setiap Senin, kita akan bahas tentang spiritual public speaking. Jadi pada pagi hari ini ya, ini adalah part kedua, sesi pertemuan kedua setelah pertemuan kemarin yang pertama adalah membahas tentang ya mengapa kita harus belajar public speaking, apa saja manfaatnya terutama di spiritual public speaking. Maka pada pagi hari ini kita akan belajar tentang ya bagaimana mengendalikan glossophobia. Tentunya ya glossophobia ini adalah rasa nervous, rasa gugup, rasa grogi. Tentulah semua orang pasti memiliki rasa ini. Pernah muncul di saat pertama kali kita diminta untuk ya berbicara di depan panggung, ngomong di depan umum ya, tentulah kita pasti pernah memiliki rasa ini sahabat semuanya ya. Maka mari silakan ajak-ajak sahabat semua yang lain ya sebelum kita mulai ya untuk bergabung ya bersama-sama di sini, dan silakan nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan apapun ya yang menjadikan persoalan, problem, tantangan yang dialami oleh sahabat, silakan ketikkan di sini di kolom komentar, kita akan diskusikan bersama-sama ya. Kita akan segera mulai. Baik ya, sahabat-sahabat yang luar biasa, sahabat-sahabat dari Best Learning Center ya, sahabat-sahabat dari Magnet Rezeki, sahabat-sahabat dari SNP Institute ya, dan seluruh alumni ya, terutama di sini ada banyak sekali sahabat-sahabat kita alumni kelas private training public speaking ya, maupun seminar public speaking ya. Sudah ada 12 batch ya, baik itu ada di Bandung, di ya di Bandung, di Solo, di Jogja, di Klaten ya. Kita juga udah buka kelas juga di kemarin juga di Pacitan ya, yang insya Allah juga kemarin sudah kita siapkan launching juga kemarin di Batang dan di Pekalongan, yang alhamdulillahnya ada pandemi yang luar biasa ini akhirnya kita cancel terlebih dahulu, termasuk di Subang dan lain sebagainya. Jadi ya agar lebih manfaat, maka materi-materi ini pun akan kita share secara sesi demi sesi agar lebih mendalam, dan ini kita ya berikan secara free kepada sahabat semuanya ya, agar apa? Dapatkan fadilah dari seorang penyeru kebaikan ini, menjadikan ladang jariah, ladang amal bagi sahabat semuanya juga. Tentunya saat sahabat-sahabat mempraktekannya, saya pun akan mendapatkan fadilah dari ilmu ini ya. Baik sahabat-sahabat semuanya ya, kita akan segera mulai. Kira-kira sahabat ya, apa yang dirasakan sahabat saat pertama kali ya dimintain tolong, diajak, disuruh ya, atau ditunjuk untuk ngomong di depan panggung ya? Biasanya yang muncul ya tidak jauh-jauh dari ini sahabat semuanya. Apa itu? Biasanya apa? Rasa gugup, rasa was-was, deg-degan gitu ya, keringat dingin. Bahkan saya dulu pernah mengalami ini sahabat. Apa itu? Ya sampai saya apa? Setiap kali dimintain untuk ngomong depan panggung ya, pingin buang air kecil ya, pingin ke belakang ya. Kenapa? Ini karena ada apa? Rasa namanya glossophobia. Apa itu glossophobia? Glossophobia ini kita sebut dengan namanya apa? Ini bagi orang medis sebenarnya glossophobia. Sejatinya ini seperti nervous, grogi, deg-degan sama ya. Bahkan ada juga yang ketika ditunjuk langsung apa? Ngeblank ya, langsung bingung. Nah, bagaimana cara ini ya kita memahami ini? Ini dari mana datangnya dan bagaimana solusinya nanti? Bagaimana cara kita mengendalikan ya? Maka ini akan kita kupas dalam beberapa menit ke depan. Tapi sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sofi Al-Khairodai ya. Kami dari founder Best Learning Center, insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan belajar bersama-sama tentang rahasia mengendalikan glossophobia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita masuk ke sesi yang kedua ini, kita membahas tentang mengendalikan glossophobia, ya, maka saya sarankan sahabat-sahabat semuanya juga untuk mengecek yang materi kita yang juga kita share pertemuan pertama tentang rahasia, ya, apa saja ya yang menjadikan pondasi-pondasi mengapa kita harus belajar spiritual public speaking. Bukan hanya sekedar public speaking, tapi ada spiritualnya. Kenapa? Karena kita akan senantiasa apa? Dapatkan doa-doa terbaik, doa dari Allah, dari para penghuni langit dan bumi, para malaikat, ya, ikan yang ada di sarang, ya, semut yang ada di sarang, ikan di lautan, ya, semuanya turut mendoakan orang-orang yang senantiasa apa? Menyerukan kebaikan, mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Bukan hanya dapatkan apa? Fadilah dunianya saja. Ya, Masya Allah, telah bergabung juga ya, ada Bu Nurul Sukoharjo, ya, ini ada alumni kita public speaking dari Pacitan ya, ini ada Bu Tri Setiarini ya, Masya Allah ya, dari Pacitan, selamat bergabung. Nah, maka sebelum kita masuk ya membahas beberapa menit ke depan tentang bagaimana rahasia mengendalikan glossophobia ini, kita adakan preview terlebih dahulu tentang materi kemarin ya, pertemuan kemarin sekilas saja ya.
Kemarin kita membahas tentang ya apa sejatinya manfaat dari kita belajar spiritual public speaking. Yang pertama, kita dapatkan apa? Senantiasa didoakan ya. Ini dapatkan akhiratnya ya, didoakan Allah, para malaikat, penghuni langit dan bumi, ya, semut di sarang, ikan di lautan, semuanya turut mendoakan ini. Bahkan sampai kita sudah di liang lahat sekalipun kita akan senantiasa terus didoakan. Nah, berikutnya apa? Ini ternyata juga public speaking ini sangat berdampak terhadap karir kita, bisnis kita, dan keluarga kita. Ya, jadikan pasif amal kita juga, jadi pasif pahala yang menjadikan ya jariyah, karena ada 3 ya yang senantiasa mengalir pahalanya kepada kita. Ya, ada 3 hal yang pahalanya terus mengalir kepada kita. Apa itu? Anak yang soleh, amal jariyah, ilmu yang bermanfaat. Nah, spiritual public speaking, seorang penyeru kebaikan dapatkan 2 hal paling tidak. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat, amal jariyah saat ada orang yang juga ikut mempraktekannya. Maka mari senantiasa perkuat ini ya, landasan dari ini. Nah, mengapa harus belajar public speaking? Ya, sebagaimana dalam Quran surat Al-Dhariyat ayat 23 sahabat ya, kemarin kita belum bahas ini ya. Saat kita mampu mengubah dan mengendalikan kata-kata, kita akan mengubah hidup kita. Kita akan mampu mengubah nasib kita. Ya, ini sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Dhariyat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa rabbis samai wal ard innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Ya, maka ya demi Tuhan langit dan bumi, ya, apa yang dijanjikan itu akan benar-benar terjadi seperti apa yang mereka katakan. Maka hati-hati di sini ya dengan lisan kita. Maka apapun yang kita katakan ini bisa menjadi landasan yang diaminkan ya. Akhirnya apa? Dikabulkan oleh Allah. Ini juga bagian menjadi doa. Maka hati-hati sekali dalam bertutur kata. Maka saat kita senantiasa ya semangat untuk menyerukan kebaikan, maka kata-kata yang keluar adalah kebaikan dan itu akan menjadi nasib kita juga ya. Maka mari perkuat ini. Berikutnya apa? Kemarin juga kita kutip dari Sayyid Al-Qurtubi ya, saat beliau ini ya di penjara, waktu itu dipenjara oleh pemerintahannya karena pemerintahannya ya tidak taat ya, tidak satu visi, tidak satu misi dengan Sayyid Al-Qurtubi yang senantiasa menyerukan kebaikan. Beliau akhirnya membuat sebuah quote, beliau menulis sebuah buku. Ya, apa itu quote-nya dari Sayyid Al-Qurtubi yang sangat terkenal ya. 1 peluru itu hanya bisa menembus 1 kepala, tapi 1 kata-kata akan mampu menembus jutaan kepala. Ya, dan ini terbukti ya, Sayyid Al-Qurtubi ada di penjara saja itu ternyata ilmunya, seruannya melalui tulisan saja, melalui kata-kata saja ya, akhirnya ditulis oleh para wartawan ya, itu ternyata berdampak kepada umat ya yang ada di luar. Masya Allah ya, ini luar biasa, ini Sayyid Al-Qurtubi. Nah, berikutnya fadilah-fadilah yang lain tentulah kita sadari apa itu ya, dengan kita senantiasa belajar public speaking ini ya, kita akan mampu mudah untuk mendelegasikan perintah ya, baik itu kita sebagai atasan kepada tim kita ya, sebagai leader kepada timnya, maupun sebagai orang tua kepada anaknya ya. Ini akan lebih mudah untuk kita mendelegasikan tugas. Kalau kita nggak tepat dari segi apa, nggak mahir dari segi kita menyampaikan komunikasi ini, maka nanti hasilnya pun tidak akan bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, selanjutnya adalah ya saling memberikan apa ya. Di sini dengan kita belajar public speaking, maka akan saling mudah untuk memberikan pemahaman. Satu sama lain akan mudah untuk saling mengerti. Kenapa? Karena kita menguasai ya teknik-teknik komunikasi yang tepat. Nah, selanjutnya adalah kita akan mudah untuk menyampaikan ide gagasan kepada orang lain. Ya, kalau di kelas ya speak to impact kita seringkali kita bahas ya menurut Gregory Byrne ya. Sepintar apapun, secerdas apapun kita, kalau kita tidak mampu untuk bisa menyampaikan ide kita, gagasan kita, nothing ya, tidak ada apa-apanya. Ya, maka kalau kita sebagai bawahan ya atau sebagai makmum ya dari imam kita, kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain, kalau imam kita zalim, kita nggak bisa ngapa-ngapain, sama aja apa kalau kita diam, kita mengiyakan, kita dapatkan apa ketidakbaikannya, kita juga ikut zalim juga. Karena apa? Kita dianggap membenarkan ketidakbaikan ini. Maka bagaimana cara menasehati atasan kita ya, senantiasa apa? Dengan cara yang lembut, dengan cara yang bisa berdampak ya, berpengaruh. Ini kita perlu public speaking ya. Berikutnya apa ya, public speaking ini juga bisa mudah mampu untuk memotivasi tim kerja kita, tim bisnis kita ya, maupun keluarga kita ya, maupun di tempat kerja kita ya. Yang terakhir adalah ya, dengan kita belajar public speaking ini, kita akan lebih mudah untuk menawarkan solusi ya, atau menawarkan produk kita kepada orang lain. Nah, sebelum kita mengupas tentang glossophobia, ya ada 5 komponen ya yang kita kupas juga, yang kita tulis juga di buku Public Speaking Speak to Impact ini ya. Ada 5 komponen dalam public speaking. Apa itu? Yang pertama adalah
kita sebut namanya speaker. Speaker itu adalah diri kita, ya. Komponen yang pertama ini adalah speaker diri kita. Kita harus mampu menguasai, ya, paling tidak ada 3 hal. Apa itu? Ya, gestur kita, intonasi kita, dan pemilihan kata-kata kita. Kenapa? Karena orang itu, ya, menurut Profesor Albert Mehrabian, ya, ini tahun 1960, beliau seorang pakar komunikasi, beliau seorang profesor, ya, pakar komunikasi, beliau menyampaikan, ya, bahwasanya penelitiannya manusia itu, ya, akan mudah menyerap informasi, ya, 55%-nya itu dari, ya, dari gestur kita, apa yang dilihat, ya. Jadi visual itu berdampak 55%. Jadi kita harus menguasai apa? Gestur kita. Karena apa? Bahasa tubuh itu juga berbicara, bukan hanya kata-kata. Berikutnya, ya, sisanya ada 37%, 37-38% itu dari intonasi kita. Maka bukan hanya sekedar kita ngomong saja, tapi ada landai naik, ada turun, itu penting sekali. Kalau kita menulis itu, kalau kita nulis apa, penting itu biasanya kita garis bawah, kita bold gitu ya, sahabat semuanya ya. Tapi kalau dalam public speaking, itu bisa menggunakan intonasi kita melengking ke atas atau justru kita turunkan dari nada yang biasa. Itu akan berdampak 37 sampai dengan 38%. Sisanya 7 sampai 8% ini adalah kinestetik, ya. Jadi istilahnya adalah orang itu menyerap dari pemilihan kata-kata kita, apa yang dirasakannya. Jadi yang berdampak itu adalah 2 hal ini, paling tidak 2 hal saja kita kuasai akan berdampak lebih dari 93%. Apa itu tadi? Ya, menguasai gestur, menguasai intonasi. Nah, berikutnya sahabat, kalau tadi komponen public speaking yang pertama adalah speaker, maka yang kedua ini adalah namanya isi pesan. Maka isi pesan ini sangat penting sekali, ya. Kita harus menyusun kata-kata ini harus apa? Lebih sistematis, ya, lebih mudah diserap, ya, dan penggunaan bahasa yang ringan, mudah difahami oleh audiens. Isi pesan ini yang sangat penting. Nah, komponen yang ketiga adalah, ya, tentang audiens kita. Kita butuhkan apa? Harus ada audiens, bukan public speaking kalau nggak ada audiensnya. Jadi audiens ini penting sekali, maka kita juga harus apa? Ya, sesuaikan dengan bahasa dan tingkat kecerdasan audiens. Ya, kita harus sesuaikan. Kalau misalkan, ya, kalau saya pernah mengisi di beberapa corporate, ya, saya cek dulu, ya, saya nanya dulu, pasti ada proses filter dulu, ya. Saya nanya terlebih dahulu, nanti segmennya apa? Apakah level manager, apakah level direksi, apakah levelnya di middle ke bawah, misalkan ya para office boy, ya, bagian kebersihan dan lain sebagainya. Maka tingkat bahasa yang kita gunakan berbeda, ya, agar mereka mudah memahami. Tentunya berbeda saat kita menyampaikan dengan istilah-istilah bahasa asing, ya, masa kepada tim middle ke bawah tidak akan mudah untuk diterima. Maka yang paling bagus, ya, bahkan di Islam pun juga diajarkan, ya, saat kita berdakwah, serulah dengan bahasa kaum kita, ya, agar mudah diterima. Berikutnya adalah media. Media ini sangat powerful sekali, ya. Media ini bermacam-macam, ya. Kalau saat ini saya, ya, sedang live ini, berarti medianya apa? Pakai Facebook, ya. Tapi saat kita bisa di kelas offline langsung show langsung, maka banyak sekali, ya, media yang bisa kita gunakan untuk lebih berdampak. Bisa pakai backsound, ya, pakai musik. Kenapa pakai musik? Musik itu, ya, backsound itu akan mudah menyerap di otak kanan, ya. Kalau kita ngomong, mereka memikirkan, ya, audiens itu membayangkan, memikirkan informasi yang kita, ya, sampaikan itu pakai otak kiri. Maka kita buka juga otak kanannya dengan apa? Kadang dengan backsound, dengan musik. Maka akan seimbang otak kanan, otak kiri. Maka kita akan mudah untuk menjebol ras faktor kritis untuk masuk ke bawah sadar. Nah, media ini salah satunya bukan hanya backsound, ya, bisa slide, ya, bisa, ya, proyektor, ya, dan macam-macam sekali media yang bisa kita gunakan. Nah, komponen berikutnya yang terakhir adalah feedback. Bukan public speaking kalau tidak ada feedback. Feedback ini adalah contoh, ya, kita bisa melihat respon dari, ya, para audiens kita. Misalkan nih sahabat semuanya, saat kita di depan panggung, kita lihat ada nggak orang-orang yang paling barisan depan ini ngantuk, ya. Dia mulai apa? Sudah mulai pegangan, ya, sudah mulai begini, ya, dan sebagainya. Kita cek. Jika itu, maka ada satu hal yang belum tepat dari kita penyampaian, ya. Maka kalau kita online, ya, kita cek ada nggak yang merespon secara online juga, ya. Maka harus cek. Feedback itu penting, ya. Maka dalam ilmu komunikasi, public speaking pun, ya, penting sekali kita juga belajar bagaimana inti dari public speaking yang sejatinya adalah kita menyampaikan, ya, suatu ide, gagasan, opini, apapun itu, yang melalui satu alat atau media kepada audiens kita. Maka saat kita kirimkan informasi itu harus kita konfirmasi. Misalkan, saya menyampaikan, ada gajah berwarna merah, maka ada beberapa audiens yang berbeda-beda dalam menyerapnya. Satu, dia mikirin ada gambar gajah
ya yang berwarna merah. Dia ada juga yang bayangkan ada gajah, ada benda lain di sampingnya berwarna merah. Ada yang bayangin apa? Tulisan gajah berwarna merah. Maka kita harus konfirmasi, ya, apakah mereka itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan pesankan tadi, ya. Kita harus apa? Konfirmasi dulu, ya. Jadi seperti apa bentuk gajahnya? Sama nggak dengan diri kita? Maka dalam public speaking ini butuh sekali yang namanya feedback untuk memastikan pesan kita terdelivery dengan baik. Nah, baik, kita langsung saja akan mengupas tentang rahasia mengupas, ya, mengendalikan glosofobia. Sebagaimana di prolog tadi, sahabat semuanya, ya, telah kita sampaikan. Seringkali saat orang itu, ya, diberikan tugas atau ditunjuk, ya, untuk ngomong di depan umum, depan publik, muncul rasa kurang lebih seperti ini, ya, gemetar, bingung, ya, langsung deg-degan, keringat dingin, ada yang kebelet kencing dan sebagainya, ya. Sama sejatinya, sahabat. Semua orang pun pasti pernah mengalami hal-hal demikian, ya. Mungkin salah satu, tapi tidak semuanya, ya. Namun sejatinya yang perlu kita sadari adalah, ya, rasa ini tidak bisa kita hilangkan, tapi bisa kita kendalikan. Ya, rasa glossophobic ini, nervous ini, grogi ini tidak bisa kita hilangkan, tapi bisa kita kendalikan. Ya, seringkali orang apa? Oh, solusinya saya harus pede, ya. Nah, namun ini ternyata bukan solusi, sahabat. Saat pede terlalu tinggi dalam spiritual public speaking, maka yang terjadi apa? Akan muncul rasa-rasa yang tidak baik, ya. Apa itu? Penyakit hati. Akan muncul rasa riya, ujub, takabur, sombong. Maka yang terjadi apa? Saat kita riya, takabur, ujub, sombong, itu pesan itu tidak akan mudah tersampaikan kepada para audiens kita. Audiens kita akan mengalami apa? Penolakan, ya. Denial. Dia tidak mau menerima. Kenapa? Oh, ini yang ngomong seperti ini. Tidak mudah. Maka kemarin kita juga bahas salah satu kunci, ya, agar kita bisa menjadi wasilah diturunkannya hidayah oleh Allah kepada audiens kita justru dengan apa? Dengan ketulusan dan tawadhu, kerendahan diri. Maka bukan pede ternyata yang harus kita cari, tapi apa? Rubah, ya, rasa ketidakpercayaan diri ini, ya. Ini sudah bagus, ya. Berarti apa? Kita ini ada butuh sesuatu untuk kita lebih tinggi. Ya, kita butuh harapan untuk kita bisa lebih baik. Nah, kita switch harapan ini menjadi apa? Hanya berharap kepada Allah. Jadikan Allah sebagai landasan yang terbaik. Jadi, ubah PD menjadi percaya Allah. Bukan kebutuhan untuk percaya diri yang baik, tapi percaya Allah yang tinggi yang harus kita perbaiki. Jadi, ya, poin pertama di sini untuk mengendalikan glossophobic, ya, kita harus pahami terlebih dahulu, samakan persepsi, kita redefine terlebih dahulu. Ternyata grogi, nervous itu tidak bisa kita hilangkan, tapi yang bisa kita kendalikan. Karena kalau itu tidak ada, kita tidak akan mudah untuk bermawas diri. Tapi kalau itu ada, kita akan senantiasa apa? Kita akan berhati-hati. Kita akan melakukan apa? Persiapan, pra-perform yang lebih baik lagi. Maka di dalam buku Public Speaking Speak to Impact ini kita juga ada quotes tentang, ya, poin ini, tema ini, ya. Jadi rasa glossophobia atau nervous, ya, itu hadir dalam diri bukan untuk dihilangkan, ya, melainkan dikendalikan agar diri tidak melampaui kendali, ya, senantiasa bermawas diri untuk memancarkan energi berlian yang penuh inspirasi, ya. Ini quotes kita di buku Public Speaking Speak to Impact. Nah, mari kita sadari terlebih dahulu, sahabat. Ternyata orang-orang yang hadir, ya, rasa tidak nyaman untuk ngomong depan panggung itu ternyata kita tidak sendirian. Bukan hanya orang-orang Indonesia saja, bukan hanya orang-orang etnis Jawa saja, ya. Ternyata di negara maju sekalipun, sahabat, ya, di mana di Amerika sekalipun, ya, telah dilakukan riset, ya, di Amerika kepada 3.000 narasumber, ya, di The People's Almanac, ya, book list itu dicek, ya, disurvei kepada 3.000 orang. Ternyata, ya, hal yang paling ditakuti oleh 3.000 orang tersebut, ya, itu telah di-rank, ya, 10 hal terbesar. Ternyata nomor satunya apa? Di Amerika sekalipun mereka apa? Yang paling ditakuti adalah, ya, berbicara di depan umum, berbicara di depan publik. Itu menempati peringkat 1. Melebihi peringkatnya apa? Takut dengan kematian, ya, takut tidak punya finansial. Karena takut kematian tuh di peringkat yang ke-7, takut, ya, terkait dengan tidak punya uang, ya, itu di peringkat ke-4. Nomor satunya itu 21% dari 3.000 narasumber, 630 orangnya, respondennya, ya, dia takut berbicara depan umum. Jadi kita ternyata tidak sendirian, sahabat semuanya, ya. Bukan hanya kita saja, tapi ternyata di negara maju sekalipun ternyata semuanya sama. Ya, maka ini kabar baik, ya. Berarti apa? Kalau semua orang ternyata punya rasa deg-degan, rasa was-was, bahkan yang sudah ngomong di audiens, ya, 800 orang, 1.000 orang sekalipun, ya, kita sempat di 400 orang, 200 orang, 800 orang, itu ternyata kita juga apa? Ada rasa
glosofobia juga. Nah, kuncinya adalah mari senantiasa apa? Kita kendalikan sahabat semuanya. Nah, bagaimana cara mengendalikannya? Ya kita harus cari tahu dulu. Ya, rasa glosofobia ini hadir dari mana? Ya, dari mana sumbernya? Ya, ternyata kalau kita ya benar-benar mampu memfikirkannya, tafakur, tadabur ya lebih dalam lagi, ya ternyata semua rasa itu hadir justru bukan dari di luar sana, ya bukan dari audiens ya. Biasanya apa? Kita merasa takut ya, khawatir nanti ditertawakan oleh audiens kita. Ini biasanya muncul. Biasanya apa? Kita muncul ya, kita khawatir rasa ya Allah nanti ya kalau yang datang itu seorang gubernur, kalau yang datang itu lebih tinggi dari kita, yang guru kita akan apa? Deg-degan. Nanti kalau takut salah ngomong bagaimana? Ya. Sejatinya kalau kita kupas semuanya, ya rasa itu hadir itu di mana? Bukan di mereka, tapi hadir itu ada di dalam diri kita. Ya, maka kunci dari glosofobia ini adalah ternyata apa? Sadari bahwa glosofobia itu hadir dari diri kita sendiri, bukan dari audiens. Maka bagaimana cara mengendalikannya? Kita harus berdamai dengan diri kita terlebih dahulu. Maka di kelas kita ya public speaking speak to impact biasanya kita adakan apa? Rilis ya, bukan rilis ya, kita berdamai dengan diri kita sendiri, kita self talk ya. Kita melakukan kontemplasi ya, kita matikan lampu, kita iringi backsound ya, kita berbicara dengan diri kita ya, wahai diriku, maafkanlah aku jika selama ini ya aku menyudutkanmu, aku menyalahkanmu ya. Mulai saat ini kita harus bangkit, kita harus bersama-sama ya, melewati hari-hari yang penuh indah ini bersama-sama, karena aku yakin kau yang telah membersamaiku selama ini ya, dan seterusnya. Kita kupas itu lebih dalam untuk apa? Kita ngomong dengan diri kita, dengan jiwa kita yang seringkali apa? Yang membuat kita itu ragu ya, yang ada dalam diri kita. Kita harus berdamai dengan itu terlebih dahulu. Maka kunci di sini adalah, kuncinya ya untuk mengendalikan glosofobia ini adalah namanya EGP ya. E, G, dan P ya. Apa itu ya? Eliminasi ya. Kita eliminasi hal-hal yang tidak positif ya. Eliminasi, berikutnya G-nya apa? Kita ganti, P-nya adalah positif ya. Biasanya kita diplesetin nih oleh sahabat-sahabat para alumni. Apa itu EGP? Emang gue pikirin gitu ya. Jadinya bukan itu sahabat. EGP itu adalah kita eliminasi hal-hal yang tidak positif. Apa? Rasa grogi, deg-degan itu kita eliminasi, kita kurangi. Kita switch berikutnya. Bukan kita hilangkan, tapi kita switch ya. Kita ganti hal-hal yang lebih positif lagi ya. Rubah yang awalnya itu tidak percaya diri ya, merasa kita apa? Lebih butuh kepada Allah, kita punya sandaran, kita punya backup terbaik. Siapa itu? Allah ya. Maka perkuat ini terlebih dahulu sahabat. Maka di sini kita akan mengupas ya 6 langkah ya bagaimana untuk meningkatkan ataupun ya meningkatkan rasa kepercayaan kepada Allah dan juga apa mengendalikan glosofobia ini. Nah, apa itu sahabat semuanya? Nah, kita akan kupas ini. 6 kunci ya, 6 kunci rahasia untuk mengendalikan glosofobia. Nah, ini ya tentunya sahabat ya, sebelumnya mohon izin, ada 3 aliran dalam public speaking. Apa itu? Ya, motivasional, inspirasional, dan naturalis. Nah, yang saya gunakan adalah aliran inspirasional ya. Kalau motivasional itu langsung yang menggebrak gitu ya public speakingnya. Kalau yang naturalis ya seperti para dai ya yang ada di masjid-masjid itu natural. Ya. Berikutnya ada namanya inspirasional. Apa itu? Tidak butuh kata-kata yang meninggi, tidak butuh kita yang loncat-loncat, tidak butuh yang lonjak-lonjak ya. Tapi ya, setiap tutur katanya dimudahkan oleh Allah untuk menghujam audiens kita. Kuncinya apa? Gunakanlah bahasa hati. Karena ya, hanya dengan hati yang bisa diterima oleh hati para audiens. Ya. Maka gunakan bahasa hati. Kita berdamai dengan diri kita terlebih dahulu. Gunakan dengan apa yang kita rasakan, sampaikan kepada audiens. Maka itu insya Allah akan lebih mudah untuk diterima audiens kita. Ya, kenapa banyak sekali di kelas-kelas kita ya di sesi kontemplasi ataupun di sesi akhir banyak sekali yang menangis ya? Karena di sesi itu ya apa yang saya utarakan, apa yang saya sampaikan di saat kontemplasi adalah apa yang benar-benar saya rasakan. Ya, saat saya menghayati dengan bahasa hati, insya Allah, biiznillah, dengan izin Allah, maka para audiens pun akan apa? Turut merasakan getaran itu, turut merasakan energi itu. Akhirnya apa? Diterima oleh hati juga. Nah, berikutnya sahabat ya, ada 6 kunci rahasia dalam mengendalikan glosofobia. Ini di aliran spiritual public speaking speak to impact. Hanya dibahas di public speaking speak to impact. Tentunya sahabat pasti tidak akan jumpai ini di kelas public speaking manapun. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah berwudu. Ya, yang pertama adalah berwudu. Saat kita mau mengadakan apapun itu, kita mau ya tampil di forum yang besar, usahakan untuk berwudu terlebih dahulu.
Tujuannya untuk apa? Menghadirkan energi positif dalam diri terlebih dahulu, menghadirkan energi brilian untuk kita terlebih dahulu. Bahkan ya di salah satu ya buku guru saya yang luar biasa ya, The Spiritual ya, The Secret of Forgiveness ya, dia mengupas juga tentang rahasia wudhu. Ternyata saat wudhu ini ada relaksasi terbaik itu di saat kita sedang apa? Setelah kita pembasuh telinga kita. Saat kita menyentuh telinga kita dengan air ini, Masya Allah, luar biasa. Relaksasinya, awalnya kita gugup, awalnya kita grogi, ya, kita menjadi apa? Lebih tenang. Ya, terutama apa? Saat wudhu ini apa? Kita semakin dekat kepada Allah, dan bahkan setiap tetesan air sisa wudhu itu jangan dibasuh, jangan diusap ya, jangan dilap. Setiap tetesnya ini ada doa-doa dari para malaikat. Ya, maka mari senantiasa saat kita mau perform ya, bersihkan diri kita juga terlebih dahulu dengan apa? Berwudu. Ini kunci pertama kita di kelas Public Speaking Speak to Impact ya, yang tidak banyak dibahas di kelas-kelas yang lain ya, bahkan mungkin tidak ada. Nah, yang kedua ya, yang kedua ini berbeda juga ya. Yang kedua adalah sholat hajat terlebih dahulu 2 rakaat ya. Kenapa ya? Ini juga rahasia sahabat semuanya. Ini sebagai bukti bahwa kita jadikan Allah satu-satunya tempat bersandar. Kita jadikan Allah itu benar-benar as-somad. Kita butuh Allah. Ya. Untuk apa? Melancarkan lisan kita. Maka doanya Nabi Musa, ya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Minta kepada Allah untuk dilancarkan lisan kita, difahamkan orang yang mendengar kita, yang melapangkan dada kita. Ya. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Nah, sholat hajat 2 rakaat ini adalah satu bentuk ya, manifestasi, implementasi kita, bukti bahwa kita benar-benar butuh sadaran terbaik. Bayangin sahabat semuanya, jika sadaran kita hanya sekedar apa? Ilmu kita ataupun kepedean kita. Ibarat kita itu mau diterpa angin yang kencang, kita itu hanya bersandar kepada kayu yang rapuh. Maka apa yang terjadi? Mudah kita untuk jatuh. Tapi kalau sandaran kita, ya di belakang kita, backingan kita ini adalah Allah yang maha segalanya, ya maka tidak ada yang mustahil sahabat. Seringkali apa? Saat kita ngomong di depan panggung, itu seperti sudah dituntun oleh, ya, ada yang menuntun kita untuk menyampaikan kata-kata positif itu. Ide itu muncul terus mengalir. Seperti apa kalau saya menyampaikan ya di kelas-kelas seperti teko, ya. Apa yang keluar lewat teko ini, ya tentunya ada sesuai dengan apa yang digerojok. Nah, apa yang digerojok ini langsung dari Allah. Inilah namanya ilham, ya. Jadi kita tidak pernah tahu itu kapan hadirnya, tapi mudah bagi Allah untuk apa? Menurunkan itu semuanya untuk agar itu disampaikan kepada umat, kepada para audiens kita. Maka sholat hajat 2 rakaat ini penting ya, agar kita lebih tenang lagi, lebih yakin bahwa Allah itu ada ya bersama kita. Mengendalikan dosa yang ketiga, apa itu? Ini yang sering kali saya lakukan ya, adalah kontak orang-orang terkasih kita, kontak orang-orang yang paling kita sayangin. Ya, kalau saya tidak akan pernah lepas untuk apa? Saya WA terlebih dahulu ibu kandung saya. Meskipun sampai dengan saat ini jarak kita tidak dekat, ibu saya ada di Blitar, Jawa Timur, saya ada di Solo. Ya, setiap kali saya mau ada event besar, maka apa yang saya lakukan? Saya WA terlebih dahulu karena ibu saya tidak mudah untuk menerima telepon. Ya, ketika ditelepon tidak mudah untuk apa? Memahami, mendengar dan langsung menjawab. Maka lebih mudahnya apa? Beliau terbiasa dengan chat, dengan WA. Maka saya pasti akan chat ya. Bu, ya, mohon ya restunya, mohon izin, mohon doanya ya, agar Allah ridhoi, agar Allah mudahkan ya. Itu luar biasa powerful impact-nya. Apa? Ya, doa seorang orang tua, doa orang-orang tersayang dengan kita itu sangat mustajab sekali sahabat. Ya, ini akan lebih mudah untuk menenangkan diri kita. Ya. Jadi mengendalikan dosa yang pertama tadi ya, berwudu, sholat hajat 2 rakaat. Yang ketiga adalah apa tadi? Kontak orang-orang yang kita sayangin. Ya. Kita ya minta doanya. Ya. Berikutnya sahabat semuanya ya, ini ada 3 kan, tadi ada 6 kunci rahasia. Apa ini yang keempat? Yang keempat adalah ya, kita senantiasa lakukan namanya tarikan nafas sadar ya. Tarik nafas sadar. Ini bisa malam hari sebelumnya ataupun ya Hamin 30 menit, 15 menit, 10 menit tarik nafas sadar. Ya, ada rahasia apa di balik tarikan nafas sadar ini? Saat kita menyadari setiap helaan nafas itu yang kita hirup. Ya, sadari lewat hidung ya, tarik lepas lewat hidung, resapi ya, dengar ya, dan hayati. Maka apa yang terjadi? Kita akan mudah untuk bersyukur, itu satu. Yang kedua, tanpa kita sadari, saat kita menghayati setiap nafas ini, maka nafas kita akan semakin apa? Semakin panjang. Saat nafas kita semakin panjang, semakin rileks
Ya, saat kita semakin rileks, nafas panjang, maka kadar oksigen yang kita hirup ini akan lebih berlimpah dibandingkan dengan kita nafas biasa. Ya, maka yang terjadi apa? Asupan oksigen dalam otak pun akan lebih powerful, terutama nanti asupan oksigen yang ada di bagian amigdala. Ya, jika amigdala ini asupan oksigennya kurang, maka kita saat perform di depan panggung kita akan mudah ngeblank. Tiba-tiba apa ya saya mau sampaikan tadi? Kok saya nggak ingat? Ini ciri-ciri apa? Ada kadar oksigen yang kurang dalam amigdala kita. Maka rutinkan ini, tarik nafas sadar. Sadari setiap aliran nafas ya yang kita hirup, yang kita lepaskan sebelum kita perform. Maka kita akan lebih tenang, lebih rileks, lebih santai, ya kita lebih mudah untuk mengendalikan glosofobia ini, sahabat. Nah, berikutnya yang kelima, ini kita sebut dengan namanya ya visualisasi ya. Apa itu visualisasi ya? Visualisasi ini adalah istilah yang mudah diterima oleh sahabat semuanya. Ya, tapi bagi saya, ya alumni pesantren dan lain sebagainya, saya menyebutnya namanya ta'yin, sahabat. Apa itu ta'yin? Ya, jadi visualisasi ini ternyata ya banyak sekali orang menyampaikan apa? Ini ilmu barat nih, ini ilmu hipno nih ya, dan lain sebagainya. Bukan, sahabat. Ya, bahkan dalam Islam pun juga diajarkan di teknik visualisasi. Ya, ini kita kupas di sini, sahabat. Kita kupas santai di sini ya. Ya, bahkan salah satu imam 4 ya, yang sering kali yang sangat masyhur di Asia Tenggara, siapa itu? Imam Syafi'i ya. Sangat masyhur, umatnya, jamaahnya banyak sekali di Asia Tenggara, di Malaysia, Brunei, ya Indonesia, ya itu juga apa? Menggunakan Imam Syafi'i. Kalau kita pernah belajar ya, atau kita mempelajari tentang ya fikihnya Imam Syafi'i, dalam kita melakukan niat melakukan sesuatu itu ada rukunnya. Ya, jadi niat itu tidak sembarangan niat itu ada rukunnya. Misalkan kita mau niat sholat fardu saja, ya itu ada rukunnya. Apa itu rukunnya? Minimal 3. Ya, namanya qasdu fi'li, ta'yin, dan fardhi. Apa itu qasdu fi'li? Qasdu fi'li itu saat kita mau takbiratul ihram, ya misalkan sholat fardu, kita harus qasdu fi'li, niat menyengaja melakukan sesuatu. Ya, kita niat menyengaja ini mau sholat. Ya, jadi kalau kita nggak niat menyengaja, bisa jadi kita nggak sadar itu kan. Berarti niat kita nggak sah. Ya. Qasdu fi'li, niat menyengaja mau melakukan sesuatu. Berikutnya apa? Ta'yin. Nah ini visualisasi itu di ta'yin. Ta'yin itu kita mengangan-angan ya, kita membayangkan ya. Saat Allah sama takbiratul ihram itu membayangkan dari takbiratul ihram sampai dengan posisi salam. Itu sudah dibayangkan. Maka di saat kita sedang pas sujud atau pas ruku kok kita meninggal, kita sudah dapatkan apa? Pahala, kita sudah selesai sholat. Kenapa? Karena kita sudah sampai membayangkan level dunia tadi sampai akhir. Namanya ta'yin. Dan fardhiyah itu adalah karena ini sholat fardu, maka rukunnya harus ada fardunya. Kalau sunnah tidak ada perlu fardu, qasdu fi'li dan ta'yin. Dan ternyata di dalam ta'yin ini, ya ta'yin angan-angan membayangkan visualisasi ini ada yang disebut dengan namanya istihdhar. Apa itu? Seakan-akan kita benar-benar hadir sudah melakukan itu. Ya, maka rahasia yang kelima ini ya, sebelum kita melakukan ini kita harus apa? Ta'yin terlebih dahulu, membayangkan nanti acaranya berjalan dengan lancar ya. Seringkali saya praktekkan ini, sahabat semuanya, bahkan dulu saat saya sedang ya mau ujian, sidang skripsi dan lain sebagainya, saya sering pakai ini ya. Saat saya dulu belum tahu istilah ini ya, saya habis sholat kita berdoa. Nah, berdoa itu saya sampai apa? Membayangkan bahwasanya skripsi itu berlangsung, siapa yang menguji saya, sidangnya, kepala sidangnya siapa, dan saya membayangkan sampai terasa tangan saya itu salaman dengan ketua sidang saya, selamat mas, Anda dapat nilai A. Saya bayangkan itu berkali-kali, seminggu sebelum sidang. H-1 baru dapat pengumuman ya malam harinya bahwa ketua sidangnya ini yang menguji A, B, C, D gitu ya. Ternyata apa? Nama-namanya sama persis dengan apa yang kita ta'yinkan tadi, apa yang kita angan-angankan tadi. Dan di hari H saat pelaksanaan, ya seperti deja vu ya. Kita seperti apa? Ya, memutar ya video yang pernah kita lihat ya. Pertanyaan-pertanyaan diberikan kok sama ya gitu ya. Bahkan di saat ya salaman itu pun sama terjadi ya. Selamat Mas dapat nilai A dan nilainya juga A, yang mengucapkan juga sama ya. Masya Allah, inilah keajaiban dari Allah ya. Semuanya ini dari Allah yang luar biasa. Maka ta'yin ini penting sekali dalam glosofobia ya, dalam mengendalikan glosofobia. Agar apa? Acara kita dimudahkan oleh Allah, kita punya energi positif, kita apa senantiasa menjaga positive thinking ya. Berikutnya yang terakhir ya. Apa ini yang terakhir, sahabat semuanya? Yang terakhir ini adalah kita sebut dengan namanya perintah bawah sadar. Apa itu perintah bawah sadar? Perintah bawah sadar inilah ya, dalam tanda kutip ya, adalah doa ya. Doa ini mengapa? Meskipun doa ini sudah dijanjikan oleh Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan ya kepadamu, pasti Allah kabulkan ya. Tapi mengapa dalam doa kita harus senantiasa kita ulang-ulang ya?
Maka harus sering kita repetisi agar itu masuk ke dalam bawah sadar kita, sahabat. Ya, saat itu masuk ke dalam bawah sadar, maka itu akan sangat berimpact kepada tindakan kita. Seringkali kita ini tidak bisa mengendalikan pikiran sadar kita, akhirnya berdampak kepada bawah sadar kita, tindakan kita akhirnya tidak positif. Jadi cara menjelaskan lebih mudahnya begini, sahabat semuanya. Ada namanya pikiran sadar, ini berdampak kepada tindakan kita hanya 12%. Berikutnya ada namanya ras, ini ada dinding, ini namanya penolakan, ras filter, saringan, Berikutnya ada namanya bawah sadar. Bawah sadar ini 88% berdampak kepada apa yang kita lakukan tindakan. Nah, seringkali saat ada gagasan, ide, kita pengen sesuatu, itu diterima oleh pikiran sadar. Nah, pikiran sadar itu ibarat sebuah, kita yang ingin sedang memacu kuda. Kita ini adalah orangnya, itu pikiran sadarnya. Nah, pikiran bawah sadar itu adalah kudanya. Nah, seringkali orang itu, tanpa dia sadari, dia itu dikendalikan oleh kudanya. Padahal dia ada di atas kuda. Maka tugas kita justru dengan pikiran sadar itu, mari kita serap doa-doa yang baik, kata-kata yang baik, informasi-informasi yang baik, akhirnya mudah untuk di-download masuk di pikiran bawah sadar kita, sehingga itu yang akan berdampak kepada tindakan kita. Seringkali kita tidak bisa menyaring apa yang masuk ke dalam bawah sadar kita. Maka kuncinya justru ada di pikiran sadar kita untuk menyaring. Kita memilah apa saja yang kita boleh untuk kita lihat, kita tonton, kita dengar. Dan doa-doa kita ini juga masuk. Maka mari 6 kunci ini harus benar-benar kita praktekkan, sahabat. Berwudu, sholat hajat 2 rakaat terlebih dahulu, kontak orang-orang yang kita sayangi. Kita butuh effort. Mungkin pasangan kita, suami kita, karena ridhonya Allah ada di pasangan kita. Bisa kontak anak kita kalau orang tua kita, pasangan kita sudah tidak ada. Maka ini sangat penting sekali, sangat powerful, insya Allah. Bukan hanya bagi saya, tapi bagi sahabat semuanya. Dan saya sudah membuktikan, insya Allah jika saya bisa, saya yakin Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya pasti bisa untuk mempraktekkan ini. Jadi upaya untuk mengendalikan gosofobia, kalau tadi adalah 6 kuncinya, maka kita juga salah satu upaya untuk mengendalikannya, kita juga ada kunci di sini namanya adalah pra-perform. Kita harus persiapkan juga di pra-perform. 4L1P saya biasanya menyebutkannya. Ada rumus 4L1P saat kita persiapan pra-perform di public speaking, speak to impact yang kita kupas. Apa itu? Yang pertama adalah luruskan niat. Luruskan niat ini penting, bukan karena lili yang lain, tapi karena apa? Ridhonya Allah, karena Allah Ta'ala. Karena apa? Bukti bahwa kita ini sudah lurus niat kita saat kita diucapin kata-kata nggak baik, di feedback oleh orang, kita tidak sakit hati. Seringkali kok kita masih sakit hati, berarti kita belum karena Allah. Kita masih karena audiens kita. Kita perform karena kita ingin dihargai. Kita perform karena kita ingin dilihat lebih wah. Maka itu yang terjadi kita akan mudah stres, depresi, frustasi, sakit hati, kita mudah down. Maka luruskan niat kita bahwa kita ini menyerukan kebaikan sebagai ladang amal kita untuk semakin dekat kepada Allah, untuk memataskan diri kita semakin dekat kepada Allah. Inilah yang membedakan public speaking kita, spiritual public speaking, speak to impact, dengan public speaking yang lain. Nah, di pra-perform setelah luruskan niat, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah latihan penguasaan materi. Materi juga penting. Jangan sampai jadi begini, ibarat ilmu spiritual public speaking ini ibarat pisaunya. Kalau kita mau makan misalkan semangka, kita mau makan semangka, ilmu spiritual public speaking, speak to impact ini adalah pisaunya. Bagaimana cara kita membedah dengan cara yang baik semangkanya. Tapi buahnya itu adalah materinya. Maka dua-duanya sangat penting. Ada semangka, kita nggak bisa buka tanpa ada pisau. Ada pisau tanpa ada semangkanya, kita nggak bisa menjadi seorang public speaking. Nah, apa yang mau kita sampaikan? Maka yang harus kita sampaikan adalah apa-apa yang kita kuasai. Setelah luruskan niat kita, latihan penguasaan materi, sahabat semuanya. Nah, berikutnya pra-perform ini yang ketiga setelah tadi L1 luruskan niat, L kedua latihan penguasaan materi, maka L yang ketiga adalah latihan berbicara di depan cermin. Itu sangat powerful. Mengapa? Kita akan senantiasa muhasabah diri, memperbaiki diri. Bahkan saat saya sedang live saat ini sejatinya Saya sedang bercermin, sahabat. Bukan hanya di depan sahabat semuanya, tapi saya juga melihat saya melihat ada cerminan diri saya di dalam kamera ini yang bisa saya lihat. Ini saya juga sedang bercermin. Saat sahabat semuanya mudah untuk latihan bercermin, maka sahabat akan mudah untuk juga public speaking secara online. Berikutnya, sahabat semuanya,
L yang keempat adalah mari kita senantiasa apa? Latihan ya, pelafalan artikulasi. Itu sangat penting sekali terutama di A, I, U, E, O-nya. Nah, bagi sahabat-sahabat yang memiliki karakter visual itu biasanya pengucapannya cepat sekali ya. Gitu ya. Itu tidak mudah difahami oleh audiens kita. Ya. Saya pun ada visualnya. Saya ada visual, ada kinestetik. Biasanya ucapan saya kadang cepat sekali, kalau saya sadar kadang bisa pelan. Nah, maka mari harus kita kendalikan. Ya, kenapa? Karena artikulasi ini, intonasi, ingat tadi ya, menurut Profesor Abed Mehrabian, orang daya tangkap orang itu ya 38%-nya karena pengaruh intonasi. Artikulasi ini sangat penting. 55%-nya karena gestur kita, ya apa yang dilihat, berikutnya sisanya 7% dari pemilihan kata-kata. Maka artikulasi ini sangat penting. Jadi 4L1P ya, pra performnya. Apa itu 4L1P? Luruskan niat kita, ya, latihan penguasaan materi, ya. Berikutnya latihan berbicara di depan cermin. L yang keempat adalah latihan artikulasi, ya. Bisa kita ya di kamar mandi A, I, U, E, O ya. Kita harus bisa membedakan mana itu A, I, U ya, E, O, 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 O itu berarti diafragma yang atas. O, 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 O gitu ya. A itu harus apa? Suara diafragma perut ya. Kita bisa bedakan. Ya. Berikutnya P ini apa ya? P yang terakhir ini adalah perhatikan grooming ya dan sesuaikan dengan audiens. Grooming ini penting. Kenapa? Grooming itu berdasarkan dengan apa? Visual yang dilihat oleh audiens. Respon pertama di mana? Di visual. Ya, visual itu adalah tadi termasuk di gestur nanti akan pengaruh. Ya, maka cek juga. Saya pernah mengalami ya satu kejadian yang ya, luar biasa ya. Ya terkait dengan grooming ini sahabat. Saya diundang di salah satu sekolah ya. Ada di Solo sini ya, namanya Sekolah Alam Bengawan Solo. Ya, ini karena faktor kesalahan saya pribadi. Ya, saya mengakui saya yang salah. Saya tidak tepat dari segi memfilter. Biasanya setiap kali ada event, ya saya dan manajemen kita, Best Learning Center dan istri juga, ya itu pasti akan screening terlebih dahulu. Apa itu screening? Ya, kebutuhannya apa, segmennya apa, ya, bagaimana nanti tempatnya dan sebagainya. Nah kemarin karena saking pedenya kita tanpa proses screening, ya, kita diminta untuk mengisi bincang, ya, itu talkshow gitu ya di Sekolah Alam Bengawan Solo. Saya berangkat ya dengan materi yang sudah ada, saya berangkat dengan santainya, saya memakai baju batik, ya, pakai celana panjang, saya pakai sepatu pantofel, ya. Pikir saya adalah karena ada wali siswa dan ada juga siswa, maka grooming saya harus tepat juga kepada wali siswa. Ternyata tematiknya berbeda sahabat semuanya. Ternyata acaranya itu adalah di lapangan, outdoor, ya acaranya itu outdoor di lapangan, ya itu ada tenda dum. Jadi acaranya tuh santai semua, ya. Para siswanya pun ya untuk pakai celana pendek dan lain sebagainya, ya. Mereka sendiri yang bikin kafe dan lain sebagainya. Ternyata talkshow-nya itu acara santai. Maka apa yang harus saya lakukan? Ya saya harus menyesuaikan. Ya, kalau tadi saya terlalu formal pakaian saya, ya yang lain-lain pakai sepatu cat ya dan sebagainya, saya pakai sepatu pantofel, saya harus apa? Dibikin juga santai. Ya, misalkan apa? Baju batiknya tiba-tiba apa kita lipat lengannya ya, terlihat lebih santai ya, lebih orang lapangan ya. Kita harus sesuaikan itu. Kita harus mengerti medan kita. Kenapa? Kalau kita tidak sesuai, tidak matching, maka tidak nyaman audiens kita. Saat audiens tidak nyaman, maka nasihat-nasihat kita pun tidak akan mudah untuk didengar sahabat semuanya. Oke, ya, tanpa disadari ini sudah 46 menit berlalu ya sahabat semuanya. Insya Allah kita akan bahas ya topik-topik ya tentang spiritual public speaking ini setiap Senin ya di FB Live insya Allah. Kalau di IG ya itu sudah terlalu banyak orang ya sudah tahu, kita sering kali share di IG ya, di live IG. Maka kita mulai ya rutinkan ini nanti ya untuk FB-nya juga kita hidupkan ya di grup Software Official ini. Maka mari sahabat-sahabat semuanya undang ajak sahabat-sahabat yang lain untuk juga bergabung di grup Software Official ini. Insya Allah jika nanti di grup ini saat ini baru 71-an orang ya. Jika nanti di grup ini lebih dari 100 ya, minimal 100 orang saja, insya Allah saya akan lebih semangat lagi untuk apa? Menyampaikan materi-materi yang lebih dalam lagi terkait dengan ilmu-ilmu ini ya, bukan hanya public speaking saja. Besok insya Allah kita akan bahas juga tentang best for business ya, lanjutan dari kemarin 3 ya senjata rahasia penjualan tak tertolak ya. Maka mari bergabung terus di
grup FB Sofial Official ini. Insya Allah Senin sampai dengan Jumat kita akan banyak sekali agenda-agenda kita untuk terus berbagi ilmu-ilmu ini secara free kepada sahabat-sahabat semuanya. Nah, bagaimana? Nah, terus apa dapatnya kita? Ya, insya Allah Allah yang akan membalas. Dan kita pun ada sendiri kelas-kelas berbayar ya. Kita juga buka kelas sekolah online hypno teaching, kelas sekolah online hypno selling ya. Bagi sahabat-sahabat semuanya yang ingin bergabung silahkan ya. Insya Allah bisa menjadikan ladang wasilah kita untuk semakin mudah ya, dari segi ikhtiar kita untuk mencari rezeki yang halalan thayyiban ya. Maka mari sahabat-sahabat semuanya, ayo ajak sahabat-sahabat yang lain ya, tentunya sahabat-sahabat pun bisa menjadi bagian dari penyeru kebaikan ini dengan mengundang sahabat-sahabat yang lain pula untuk bergabung di grup FB ini, Sofial Official. Jadi, mengapa grup ini saya buka publik agar banyak orang yang mendapatkan fadilah ilmu ini. Dan ilmu ini biasanya apa? Tidak murah dan tidak ringan, tidak mudah untuk sahabat-sahabat dapatkan. Tapi di sini memang ya kita sampaikan, serukan karena ini sebagai ya, amanah dari Allah yang harus saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya. Karena ilmu ini bukan tentang saya, bukan diri saya, tapi ilmu ini adalah ilmu dari Allah yang Allah titipkan kepada saya. Dan semoga ini bisa menjadikan manfaat untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun sahabat-sahabat berada. Yang Masya Allah ini ada Bu Tristiarini, ada Bu Lipi, ada Bu Penny ya. Ya, mari sahabat-sahabat semuanya ya, kita hadir di majelis ilmu ini ya, ini adalah apa? Untuk memudahkan kita menerima pemahaman-pemahaman ya, merubah mindset kita. Tapi saat kita nanti bisa untuk mempraktekkannya, itulah yang akan merubah kualitas diri kita ya, untuk kita semakin dekat, semakin taat, semakin mesra kepada siapa? Sang Maha Pemberi Rezeki, Sang Maha Pencipta kita ya. Kita ikuti aturan mainnya, insya Allah kita pun akan selamat bersama-sama menjadi sahabat fillah ya. Makanya kita menyebutnya ya sahabat-sahabat biasa ini dengan kata-kata sahabat ya, bukan saudara, bukan yang lain, tapi apa? Sahabat fillah, insya Allah sahabat di jalan Allah yang bisa saling mengingatkan satu sama lain ya. Untuk apa? Watawasobil haq, watawasobil sober. Baik sahabat-sahabat semuanya ya, terima kasih. Semoga ya apa yang kita sampaikan ini bisa diambil hikmah yang luar biasa, bisa menjadikan ya ilmu bekalnya untuk bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Bukan hanya untuk public speaking di depan umum, tapi juga bisa kita terapkan untuk apa? Paling tidak memimpin dalam keluarga kita, paling tidak untuk kita praktekkan dalam apa? Komunitas organisasi terkecil kita ya, bisa di tempat kerja kita maupun di keluarga besar kita ya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat ya. Bila taufik wal hidayah waridho wal inayah ya. Sekian dari kami, kita tunggu ya Senin depan, insya Allah kita akan berbagi tentang teknik bagaimana membuka suatu forum, membuka suatu event ya, teknik pembukaan yang sangat berdampak powerful ya. Kenapa? Karena public speaking itu ibarat kita naik pesawat, yang paling menentukan di mananya di saat kita mau take off dan saat landing. Itu yang paling berbahaya saat kita naik pesawat. Sama saat kita public speaking. Yang paling berdampak adalah saat kita nanti mau opening dan saat nanti mau closing. Saat openingnya nggak selamat, maka yang terjadi apa? Para audiens kita sudah akan mental block atau sudah akan meninggalkan kita. Maka kuncinya insya Allah besok Senin akan kita kupas lagi. Semoga Allah masih berikan umur yang panjang buat kita semuanya. Ya amin, Allahumma amin. Sekian dari saya. Ya insya Allah sampai jumpa Senin depan. Ya, bila taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan share ya sebanyak-banyaknya ya hasil dari siaran langsung ini kepada sahabat-sahabat fillah yang lainnya. Terima kasih.